Ini. Sinta. Iya, pasti di rumah juga. Itu siapa? Mau pergi. Bentar, dulu ya. Kenalin dulu. Iya. Saya Mario, ini Saya Fatia. di sini gini Mbak kita. Oh, bentar aja. Kita ini cuma pengen nanya perihal masalah suami Mbak, Iya, Mas Ardi, iya. Mas, saya udah capek, Loh, Mas. Mbak, bentar aja Mbak. Males, Mas, sama dia. Udah, saya males. Males gimana? Males sih, Mbak. Kan itu suami Mbak. Saya udah capek. Capek Mbak, tenang dulu. Mau kemana kamu? Apa-apaan sih? Main pergi aja kamu. Aku suami kamu. Mau pergi tuh izin sama suami. Orang mau kerja kok dilarang. Nita, mau kemana? Apaan sih? Dia mau kerja. Nita, Loh, Nita, Mbak, ini suaminya, Mbak. kamu mau kemana? Tadi ngobrol. Kemana, Nita? Nita, Mas. bantu saya, Mas. Bantu saya ngejar dia, Mas. Mobil Mas di mana? Kenapa Keburu dikejar hilang dia, dia, Mas? Itu mobilnya. Ayo, Mas, cepetan, Mas. Mana, Mas? Enggak, itu maksudnya kenapa dikejar sih, Mas? Bukannya mau kerja. Saya mau cari dia, Mas. Saya mau cari dia. Kemana dia pergi ya, Mas? Masuk. Bentar dulu. Keburu hilang dia, Iya, Mas. kita ngerti. Cuman Mas jangan kayak begitu dong. Nanti kalau tadi istrinya kenapa gimana? Ya. Kalau nggak kita kejar, kita kehilangan jalan dia, Mas. Iya, kita kejar. Cuman Mas tolong jangan kasar. Takut istrinya Mas Saya kenapa-napa. bukannya kasar, Mas. Yaudah. Kita kehilangan jejak nanti, Mas. Yaudah, kita berangkat sekarang yuk. Katanya mau ke tempat kerjaannya, Mas juga tahu dong pasti. Nggak mungkin kehilangan jejak juga. Yaudah, yuk. Ayo Mas, yuk. Ini ada yang ngikutin kita nih. Ngikutin. Iya. Dan kita mau ke rumahnya Kejali nih. Hah? Nggak ada apa-apa, Mas. Sekarang udah deh, Mas. Mendingan duduk aja. Iya, Tadi iya. kita mau ke rumah Kijali kan ini. Perasaan saya ada yang ngikutin ya, Mas. Emang perasaan Mas aja nggak ada apa-apa. Biasa aja kan, nggak ada apa. Biasa aja. Mas lihat, saya bisa pergi sebentar. Ngapain, Mas? Saya pengen lihat aja Mbak. Sini deh. Kenapa sih emang nggak ada apa-apaan kok? Iya. Mbak, kita ada yang ngikutin deh. Nggak ada. Orang semua juga bilang nggak ada apa-apa. Itu lihat ya. Di Lah, belakang. kenapa nih mobil? Ini cuma Serius ini serius. Ya. Serius berapa ini serius. Loh, Mas? bentar, Ini kok mau? motor. Astagfirullahaladzim. Gimana ya, Bito? Ini apaan sih? Ini ngapain berhenti di sini? Ya, perasaan saya ada yang ngikutin. Mas? Nggak ada apa-apa, Ini kita ya, sendirian kasian dari banget tadi loh, tuh. Mas. Tadi kan Mas lihat kan ada motor di belakang kita. Artinya kalau dia ngikutin, dia berhenti dong, orang dia langsung lurus aja. Kayaknya. Mobil kan bisa ngerasain kan, Mas? Coba Coba dicek, Mas, Mas. Bisa ngerasain kan mobil? Ya, mobil kan belum tentu, Ini tapi... perasaan saya nggak enak banget. Ini ngapain sih kita berhenti di sini? Saya aja merinding nih lihat. Merinding saya. Enggak, saya biasa aja, nggak ngerasa apa-apa. Emang tempatnya sepi sih, cuman Bener, Mas, nih. nggak apa-apa. Ya, tapi kita berhentinya di sini banget loh. Ini firasat yang nggak baik nih, Mas. Gimana Mas mesinnya? Normal. Normal, tapi kok tadi kayak gitu sih? Tapi kan tadi Mas bisa ngerasain sendiri kan, mobil yang ngadat kayak gitu. Kok aneh sih? Ini masih nggak enak perasaan saya. Ini, gue juga... ini bisa nyala nih. Ini nyala mobil ah. Ini, Jadi Aduh, kita coba nggak lanjut enak lagi deh. Mas. Udah mending kita jangan berpikiran aneh-aneh, jangan berpikiran negatif. Udah mending kita istighfar, kita doa aja dalam diri, dalam diri masing-masing aja. Banyakin istighfar, ingat Allah. Jangan ke bawah negatif mulu, kenapa? Takut. enggak, iya gue parno aja. Kita Ya. doa aja dulu. Yuk doa aja Udah, yuk, mending biar kita doa biar dulu aman aja. yuk. Nah, mending kita baca Al-Fatihah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, Kita yuk. lanjut, Kita Mas.
Jalan aja yuk. Udah mending kita lanjut aja. Udah malam ya. Lanjut ya. Ayo Mas Bas. Yuk. Ayo semua yuk. Kalau dari alamat yang dikasih sama Johan kemarin sih dari sini. Ke pasar kita tadi udah lewat kan? Iya, pasar udah lewat. Pasar Tanjung Priok. Tapi kan juga suasananya sepi ya sini ya Mas ya. Ini udah malam, Ini Mas. menuju ke rumahnya Ki Jali kayaknya ya kayak tadi kan kita juga sempat ikut kayaknya ya perasaan saya sih. Itu cuma perasaan aja, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan sih bukan firasat yang buruk ya Mak ya. Mas Ya, ya. semoga aja sih. Bismillah. Cuma nih bingung nih, yang di mana rumahnya Ini kan Kijali? kemarin informasinya dekat pasar Tanjung Priok ya. Iya benar. Ini udah lewat kita pasar kan? Kita pasar tadi udah lewat. Makanya kan kalau saya kesini sendiri nggak pernah ketemu Mas. Pasti nyasar saya itu. Kayaknya kita muter-muter nggak sih? Masa sih? Muter kan udah lewat kan? Tadi kita udah kesini dah. Iya bener. Udah muter doang nih. Asli nih, tadi udah kesini dah kita. Udah 2 kali ya kita muter sini ya. Tadi alamat yang dikasih dekat pasar kan Mas ya? Iya. Tadi kita udah ngelewatin ini. Gimana? Mau nanya dulu, nanya orang? Boleh kita tanya dulu deh. Ternyata nanya Siapa siapa nih, tahu. tapi masih sepi di sini. Mudah-mudahan ada orang di luar. Sepi banget. Kita tanya. Ini nggak ada orang sama sekali, yo. Ah, gimana ya? Coba gue hubungin Nay aja apa ya? Halo Nay. Lu udah nemu ini belum rumahnya Kijali. Kijali? Nah, gue sih udah dapet ini di apa dekat warung apa sih nih, warung Indomie rebus itu dekat kelontong rokok kontainer. Tapi gue lagi coba ini lagi nih, pastiin rumahnya. Tapi sih kayaknya sih yakin ini rumahnya nih yang Kijali itu. Serius lo? Iya. Ya udah gini aja, lu Sherlock aja ya. Lu Sherlock ke kita aja. Emang lu udah di mana? Ini gue udah di pasar Tanjung Priok. Soalnya kita muter-muter dari tadi. Oh dari situ deket tuh. Ntar lo habis ada pertigaan, terus lo lihat ada kelontong rokok, ada apa kios. Nah di situ lo gue tunggu di depan deh. Bener sih, masuk gang sini kan lurus. Ini tinggal dikit lagi mas. Iya, titiknya di depan kita ini. Ini kayaknya udah nyampe deh, yo. Iya, udah. Udah di sini. Di sini nih. Titiknya Kayaknya tapi habis yang dari mana? ini deh. Coba maju dikit mas. Nggak kelihatan soalnya. Hah? Kenapa? Rame. Udah. Itu udah motor-motor. Oh iya. Serius? Coba lihat tuh buka dikit apa ya? Tempat Kelihatan prakteknya ya? kali mas. Jangan-jangan ini motor-motor pasien ya? Bisa jadi. Jam segini masih rame. Oh itu kayak istri saya mas. Lagi duduk sendirian tuh. Iya tuh. Beneran tuh istri mas? Iya. Itu kita itu mas. Istri saya. Berarti bener ini tempatnya. Iya. Coba kita turun mas ya. Yaudah ya. Turun ya. Mas Ardi. Ita, Mas. kamu ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Ke dukun ini ngapain kamu? Kamu dari ilmu. Iya, Udah ngomongnya. Mas gak tahu aku kesini buat apa. ngapain lagi kalau kamu nggak kesini cari ilmu? Buat menet laki-laki. Hah? Kamu puasa mutih, Terus salah puasa, salah. minum air putih aja, Kamu terus salah puasa. makan nasi cuma 3 liter. Buat apa lagi kamu? Mas jangan berpikiran negatif terus, Mas. Nah sekarang kalau aku nggak berpikir kamu negatif, buat apa coba? Gak tahu, Kamu aku pergi. capek. Mending Mbak Nita jelasin deh sama Mas Ardi. Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Coba kamu jelasin. Kenapa, Mas? Kamu nggak pernah jujur sama aku. Mau tahu kenapa aku sering di sini? Ya iyalah, aku harus tahu. Kamu pergi nggak izin sama aku harus tahu. Kamu pergi ke dukun ini ngapain coba? Ini bukan dukun. Terus apa? Menurut kamu apa ini? Kijali itu dia ahli pengobatan alternatif. Alternatif apa coba? Aku kesini buat berobat, Mas. Iya, Aku berobat kesini apa? buat terapi. Terapi apa kamu? Mas tenang dulu. Mas,
nggak pernah jujur sama Mas. aku. Mas tenang dulu, biarin istri Mas tuh Dia ngejelasin. nggak pernah jujur sama saya, Makanya Mas. Mas tenang, biar dijelasin maksudnya terapi apa. Jangan-jangan istri Mas sakit. Aku punya penyakit, Mas. Mas kenapa nggak pernah dengerin penjelasan aku sih, Mas? Maksudnya penyakit apa, Mbak? Mbak sakit. Sakit apa kamu? Jujur sama aku. Mbak, Sakit apa kamu? Aku punya penyakit kanker payudara, Mas. Kenapa kamu jujur sama aku? Coba kamu jujur. Jujur sama aku dari dulu kalau kamu punya penyakit. Mas coba dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Selama ini Mas kenapa sih gak pernah dengerin penjelasan aku? Aku tuh selalu pengen cerita sama Mas. Ya karena kamu gak pernah jujur sama aku. Bukan aku gak jujur. Setiap aku mau cerita, Mas selalu beranggapan negatif ke kamu, Mas. Karena aku beranggapan seperti itu, karena aku sayang sama kamu. Karena aku cinta sama kamu. Gak mungkin kalau aku gak suka, gak sayang sama kamu, akan melakukan seperti ini. Mendingan kita kontak ke dokter. Biar lebih bagus di sana pengobatannya ya. Ya, gak apa-apa ya. Aku juga minta maaf ya. Selama ini sudah nuduh kamu yang enggak. Ternyata selama ini Mas Ardi cuma salah paham kan? bener, cuma salah paham aja. Bener permasalahannya yuk. Cuman apa ya, kurangnya rasa percaya aja sih dari Mas Ardi ke Mbak Nita. Iya kan? Iya sih, Mas Ardinya terlalu banyak negatif thinking, nuduh istrinya yang enggak. Coba aja kalau Mas Ardinya bisa lebih tenang, coba mendengarkan hati ke hati, pasti nggak akan kayak gini jadinya. Kasian banget Mbak Nita. Ternyata dia selama ini tuh malah nyembunyiin penyakit. Mungkin sebenarnya biar suaminya nggak khawatir kan? Mungkin bisa jadi. Ya, semoga aja kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Iya, Masalahnya Mas Ardi, emang kita harus komunikasi, coba mendengarkan, apalagi suami istri. Ya semoga aja Mbak Nita bisa nemuin penyembuhan buat penyakitnya dia sekarang ya. Amin, amin. Kita doakan aja yang terbaik buat Mbak Nita ya. Dan keluarga mereka. Ya, kalau kita pamit. Kita pamit aja kan dulu. Ya udah Mas Ardi. Mas, Sekarang kan Kita juga. permasalahan Mas Ardi udah selesai. Kalau begitu kita pamit aja ya. saya juga terima kasih Mas Mario sudah banyak membantu saya. Iya, sama-sama ya Mas Ardi. Saya juga minta maaf tadi ya. Karena emosi saya. Iya. Ya, makasih Mas Mario. Mbak, Makasih ya, sudah bantu saya. Ya udah jangan ribut-ribut Iya, lagi ya Mas iya. ya. Mbaknya cepet sembuh ya Mbak ya. Ya udah kalau gitu kita pamit duluan ya. Mas Mario, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, di dalam Islam memang sudah diatur hukukuz zaujiyah, artinya hak-hak di dalam berumah tangga. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada juga kewajiban istri. Nah, begitulah supaya keluarga itu menjadi sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah kasih sayang. Nah, seperti dalam tayangan tadi, seorang istri yang tanpa izin suaminya kemudian keluar menemui banyak laki-laki, dan ini sesungguhnya sudah melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa agama disebut ikhtilat atau terjadinya percampuran
antara imra'ah ajnabiyah atau seorang wanita dengan laki-laki ajnabi yang sesungguhnya akan membuka fitnah. Dan akhirnya memang terjadi di sini. Ternyata bukan saja dari kerabat dekat, bukan saja dari keluarga, bukan saja dari ipar, orang-orang pun yang melihat, walaupun wanita ini atau istri ini tidak melakukan perbuatan yang menyimpang di luar sana, tapi orang kemudian sudah mempunyai kesan negatif terhadap istri ini. Sehingga kemudian orang mungkin akan bergunjing, membicarakan kejelekan dirinya, dan dia sendiri yang memancing orang untuk kemudian membicarakan tentang hal-hal yang buruk yang dilakukan seorang istri ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil pesan moral dari tayangan-tayangan Terangkanlah, sehingga ini bukan saja menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.